Kalau bicara pemutus nikmat, siapa yang punya rumah ini? Mana yang punya rumah ini? Mana? Oh, lagi safar, Masya Allah. Mana adiknya? Yang mana? Masya Allah. Kira-kira rumah ini akan bertahan berapa lama di muka bumi ini? 100 tahun? Mungkin. 200 tahun mungkin. 1000 tahun mungkin. Tapi penghuninya sudah berubah. Akan berganti orang yang tinggal di rumah ini. Akan berganti pemilik tanah tempat ini. Kenapa? Karena semua harus pergi meninggalkan dunia ini. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, suatu saat akan pindah ke orang lain. Ya, kita bisa melihatlah penguasa-penguasa semuanya pergi dan berganti. Dulu sebelum rumah ini ditempatin oleh pemiliknya, ada orang lain yang menempatin. Sebelumnya ada orang lain. Sebelumnya mungkin tanah, belum ada rumahnya. Jemaah rahimakumullah, maka jangan terlalu bergembira dengan apa yang kita miliki. Karena sejatinya kita hanya dititipin. Ibu-ibu takut tua enggak? Takut keriput enggak? Takut ditinggal sama suaminya enggak? Masya Allah. Nah, ada banyak ketakutan. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang awalnya jangan ditanya tentang dia ini. Dia memiliki ambisi yang begitu besar. Dia ingin menikahin putrinya khalifah. Dapat tuh putrinya khalifah, dia nikahin. Dia ingin menjadi gubernur Madinah, jadi gubernur Madinah. Lalu dia ingin jadi khalifah. Jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, berubah hidupnya. Yang sebelumnya dengan segala kemewahan dia, ya. Ketika jadi khalifah, dia panggil istrinya, Fatimah kalau nggak salah namanya. Dia mengatakan, istriku, itu dia. Engkau tahu bapakmu dulu dapat harta banyak dari hasil mana? Ini anaknya khalifah. Kalau engkau mau hidup sama aku, semua perhiasan-perhiasanmu kembalikan kepada Baitul Mal, kata dia. Kalau engkau mau hidup sama aku, tapi kalau enggak, ya mungkin kita sampai di sini aja. Nggak bisa kita lanjutkan. Dia cerita, innali nafsan tawaqah. Aku itu punya jiwa yang ambisius. Besar ambisiku. Dan aku lihat ketika aku ingin jadi gubernur, jadi gubernur. Jadi khalifah, aku kepingin jadi khalifah, jadi khalifah. Dan sekarang jiwaku itu berambisi untuk masuk surga. Selesai sudah, kata dia. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Wallahi jamaah, kayak apa surga itu? Orang kalau punya separuh Jakarta, dia mungkin akan jadi orang terkaya di dunia ini. Tapi surga itu seluas langit dan bumi jamaah. Bukan seluas Jakarta. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalamnya ada semua yang disukai oleh jiwa manusia. Engkau ingin apapun Allah kasih. Wa taladzul a'yun, dan apa yang dilezati oleh pandangan mata kita. Yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun, kalian kekal selama-lamanya di sana. Ini yang nggak ada di dunia. Nggak semua yang kita inginkan kita bisa dapatkan di dunia, dan kalaupun kita bisa mendapatkan, nggak lama. Setelah itu kita akan meninggalkannya. Ini Umar bin Abdul Aziz ngelihat orang-orang, ya, biasanya kalau panas dia akan mencari teduhan. Kenapa? Kalau ibu-ibu
keluar rumah takut hitam, maka dia pakai sunblock supaya ya tetap bisa menjaga tubuhnya. Umar lalu mengatakan, ya man kana hina tusibu syamsu jabhatahu awil ghubaru yakhafu syayna wasya'tha. Wahai manusia yang ketika diterpa oleh sinar mentari dia takut wajahnya menjadi kusam, atau dia takut dengan debu karena dia menjadi jelek nantinya. Wa ya'lafu dhilla kay tabqa bashashatuhu, dan dia lebih suka di bawah naungan, di bawah AC, di bawah kenikmatan, agar muda dia tetap, agar kebugaran dia utuh. Fasawfa yaskunu yawman raghiman jadatha. Ingat, tu wajah yang cantik, wajah yang tampan, yang bugar, suatu saat akan tinggal di sebuah lokasi menjadi bangkai yang busuk. Fi qa'di mudlimatin ghabra muhishat. Dia akan berada di sebuah lubang yang gelap gulita, yang awalnya dia takut dengan debu, semua debu itu ditimpakan ke tubuhnya. Awalnya kita kena debu dikit takut. Kita ambil tisu, kita ambil apa, nanti semua tanah itu nutupin kita, jemaah. Bukan cuma wajah kita, bukan cuma tangan kita. Kita ini tercipta dari tanah. Yutilu fi qa'riha tahta as-sara labatha. Enggak sebentar di dalam sana. Enggak sebentar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburannya sudah 1429 tahun. 1429 tahun. Di muka bumi hanya 63 tahun. Lebih lama mana hidupnya? Sebentar di muka bumi, 63 tahun. Dan susah hidup Nabi SAW. Di dalam kuburnya 1400 tahun. Lama jemaah. Maka dikatakan lama engkau akan tinggal di sana. Maka kalau keterangan debu ya, ketika berusaha untuk merawat wajahnya, ingat suatu saat wajah ini akan penuh dengan belatung jemaah. Lalu dia katakan, tajahhazi bijihazin tablughina bihi ya nafsu qabla ar-rada lam tukhlaqi abatha. Wahai jiwaku, engkau harus persiapan untuk hari-hari yang panjang, untuk kegelapan yang tidak akan berakhir kecuali dengan amalanmu. Lalu dikatakan, kalian ini tidak diciptakan sia-sia. Ada yang kerjanya sibuk perawatan tubuhnya, tapi lupa merawat jiwanya. Masya Allah. Fitness. Ibu-ibu kalau fitness berapa jam? 1 jam? Sholat malam berapa jam? Coba bandingkan. Dibandingkan tuh. Kita menjaga tubuh kita dengan menjaga jiwa kita, lebih sering kita itu menjaga tubuh kita. Suplemen, ya vitamin, ya krim, semuanya dipakai untuk tubuh yang bakal jadi tanah. Tapi untuk jiwa, ya memang manusia sering lupa. Maka kalau sedang bercermin, yang suka bercermin siapa jemaah? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau ada bapak-bapak suka bercermin, dia setengah ibu-ibu. Nah, dan ibu-ibu itu, perempuan itu nggak malu. Kadangkala anak naik busway, ada perempuan ngeluarin tasnya, cerminnya, ya Allah. Di depan orang banyak kan, astagfirullah. Kadangkala turun dari mobil, itu masih menghadap ke mobilnya orang. Di dalam ada orang, padahal dia astagfirullah, anak ngomong astagfirullah ya. Nah, dan perempuan itu kalau bercermin yang dilihat wajahnya apa bajunya?
wajahnya. Kadangkala kerudungnya terbalik nggak berasa dia. Karena dia sibuk ngeliatin wajahnya. Coba tuh wajah dilihat. Kira-kira kalau Anda 2 hari di kuburan. Setelah ditinggal oleh suami, oleh anak, oleh semua keluarga. Bagaimana wujud kita jemaah? Jangan nanti kalau mati sekarang. Yang umur 60 tahun. Sudah kelihatan keriput. Anak kadang-kala ngelihat kulit anak. Ya Allah ya. Udah sampai waktunya. Suatu saat kita akan kehilangan kulit kita. Bukan akan keriput. Akan ngelupas kulit itu jemaah. Oleh karena itu Rasul SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, akthiru dzikra hadzimil ladzat. Kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Kalian banyak-banyak, bukan hanya mengingat, tapi banyak kali kalian mengingat al-maut. Kenapa? Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal aish illa wassa'ahu alaih. Kalau orang ingat mati ini, tidaklah dia mengingat kematian dalam kondisi dia sedang susah, sedang sempit rizkinya, melainkan akan diluaskan buat dia. Dan sebaliknya ketika dia dalam keluasan rizkinya, kalau ingat mati akan jadi sempit dunia ini buat dia. Jadi kalau ada orang susah ingat mati, dia kena penyakit, divonis kanker, stadium 4, sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia ingat mati, yang ini mudah, aduh, cuma sakit, nanti di sana bukan sakit lagi, akan jadi nikmat hidup dia. Dia akan berpikir untuk mempersiapkan untuk yang itu. Kalau orang sedang senang, ibu-ibu kalau sedang ngitung fulus, sedang melihat perhiasannya bertumpuk, maka ingat, kalau aku mati ditinggal ini semuanya. Maka dengan itu kita itu akan seimbang antara dunia dan akhirat kita. Kita selalu berbicara, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Naam sahih, nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Bahkan Allah mengatakan la taghlu fi dinikum ghairil haq. Jangan berlebih-lebihan dengan cara yang nggak benar dalam beragama. Beragama itu ya sesuai lah, sesuai dengan perintah, nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin. Untuk urusan dunia ya sesuailah dengan kebutuhan kita. Semua beranggapan dia itu sudah balance antara dunia dan agamanya. Kalau kita lihat anak-anak kita yang sekolah umum jamaah, berapa jam belajar agama? 2 jam. Yang sekolah umum 2 jam. Taib, nanti sampai SMA. Ketika kuliah berapa jam belajar agama? 1 semester, kalaupun ada 1 semester. Setelah itu nggak ada agama sudah. Terus dikatakan ini seimbang. Kita yang belajar agama tiap ba'dal maghrib dikatakan berlebihan. Anda cuma belajar agama ba'dal maghrib, engkau katakan berlebihan. Itu yang kuliah dari pagi sampai siang bertahun-tahun, yang dipelajarin hanya urusan dunia, tidak dikatakan berlebihan. Kita harus fair lah. Kalau benar 50-50, 50-50 nggak apa-apa. Tapi nggak boleh 50-50 ya. Kenapa? Nabi SAW hidup di dunia cuma 63 tahun. Sekarang di kuburnya sudah 1400 tahun. Masa seimbang? 63 sama 1400, ya nggak mungkin. Yang harus lebih banyak yang mana? Yang 1400.
Kalau bicara bekal, anak harus bawa bekal. Anak mau hidup di dunia, Ustaz. Anak butuh biaya, anak butuh ongkos. Anak ingin punya rumah, anak ingin naik mobil, silahkan. Tapi sisanya untuk akhirat. Karena di situ engkau lama, lebih lama daripada di rumah ini. Di rumah ini cuma tadi 63 tahun, 70 tahun. Anggap paling panjang umurnya 100 tahun di rumah ini. Itu pun sudah sakit-sakitan. Kenapa engkau kalau bicara seimbang? Ya seimbang, persentasenya jelas. 100 tahun sama 1000 tahun beda persiapannya. Tapi kita ya lupa dengan kematian yang kita akan tinggal di sana ribuan tahun.